Siang sayangku, ini aku lagi gabut banget hari Minggu di asrama, nggak ngapa-ngapain. Teman-teman juga pada tidur-tiduran aja. Ya udahlah, aku keluar sendirian sekalian mau nanti ke Aeon buat beli sayur sama daging. Jadi ini sekalian mau bikin video, mau tag video ya, ngomongin apa aja lah, ngalor ngidul kayak gitu kan. Pisan kayak ngerasa kalau nggak ngapa-ngapain tuh ngerasa kayak bersalah gitu sama diri sendiri, kayak yang apaan sih ini, masih ada waktu buat dimanfaatin kayak gitu loh. Kenapa cuman berdiam diri aja kayak gitu? Kalau misalkan nanti udah kerja kan ngatur waktunya kan lebih susah gitu, aku mikirnya. Makanya padahal ini coba kita keluar aja sekalian bikin video. Sepi banget sini, jadi kita cerita-cerita aja ya. Jadi aku lagi pengen bahas tentang itu sih, stoikism kayak gitu. Kalau stoikism itu sebenarnya aku ngerasa dari dulu udah nerapin ya kayak gitu. Dari sebelum aku tahu bahwa stoikism itu emang ada teorinya kayak gitu kan. Bahkan yang pas waktu kemarin rame di itu di YouTube yang Ferry Irwandi ngebahas kayak gitu, terus banyak orang yang ngebahas itu, aku tuh ngerasa kayak yang, loh ini mah dari dulu aku juga udah ngerasain kayak gitu kan, udah nerapin kayak gitu. Dulu pas waktu kecil itu aku, ya namanya anak kecil kan pernah aja gitu, uang jatuh dari kantong kayak gitu kan, pengen terus pas mau beli apa kayak gitu, loh kok duitnya hilang kayak gitu kan. Itu pernah kayak gitu, cuman kayak aku mikirnya, oh udah hilang ya mau gimana lagi, nggak ada yang bisa dilakuin lagi gitu kan. Kalaupun misalkan kayak nyari-nyari kayak gitu, yang namanya uang jatuh kayak gitu kan nggak bakalan bertahan lama gitu kan. Dulu itu terus kalau misalkan nih kayak mau kemana, ke suatu tujuan kayak gitu kan, terus kalau nanti di sana tutup gimana ya, ya udah kalau tutup ya udah mau gimana lagi gitu kan. Kalaupun yang dicari, sesuatu hal yang dicari itu nggak ada, ya udah. Habisan kan kita nggak bisa ngendaliin apapun yang di luar dari kendali kita gitu kan. Kita cuman bisa ngendaliin diri kita sendiri. Kalau misalkan sekeliling kita ataupun alam itu tuh nggak sesuai sama kehendak kita kayak gitu, terus kita ngerasa yang kenapa sih harus banget gitu, pengen keluar hujan misal ya, tiba-tiba hujan, ataupun tiba-tiba misalkan ngajak teman terus temennya ngebatalin kayak gitu kan, itu kan pasti kesel kan. Cuman kalau misalkan emang tujuan kita emang mau keluar kayak gitu, ya berarti kan kita cuman kita itu dikasih pilihan buat tetap keluar, ataupun kita cuman mau berdiam diri di rumah terus sambil ngeluh, teman nggak jadi, hujan atau segala macam kayak gitu. Itu kita dikasih pilihan itu kan, daripada kita milih yang kita ngeluh-ngeluh kayak gitu kan, kita bisa gunain waktu untuk ya udah gas aja sendiri pun nggak ada masalah kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian kayak mungkin yang sekarang lagi aku alami ya, itu kan hidup yang cukup monoton lah, kayak gitu-gitu aja gitu. Apalagi dengan saat ini yang aku umurnya udah dapet tapi belum bisa
kayak temen-temen lain yang udah bisa ngehasilin banyak materi lah kayak gitu. Sebenarnya sih ya sedih melihat diri sendiri yang kayak gini. Cuman kalau misalkan kayak aku ngerasa sedih gitu aja tanpa aku bertindak apa-apa, ya sama aja bohong gak sih? Gak ada gunanya lah. Apalagi dihabiskan untuk ngeluh, untuk lihat sosial media yang makin bikin sakit hati lah. Kok orang-orang pada bisa, aku nggak bisa kayak gitu. Padahal sebenarnya yang bisa dilakuin kan banyak ya. Ketika kita ngelihat orang-orang lain itu pada bisa mencapai nih apa yang dia inginkan, karena dia itu berusaha gitu loh, bukan berdiam diri. Sedangkan kayak aku berdiam diri ngeliatin mereka kayak gitu, liatin mereka seneng di sosial media kayak gitu kan. Kesel aja kan kalau misalkan udah nggak ngapa-ngapain tapi malahan ketemu hal-hal yang bikin kita itu makin insecure kayak gitu. Nah maka dari itu kayak aku sekarang lebih mikir, ya udahlah pokoknya yang bisa dilakuin hari ini ya aku lakuin kayak gitu. Entah itu menghasilin feedback yang bagus ataupun enggak, seenggaknya aku bukan yang berdiam diri nggak ngapa-ngapain. Terus juga aku nggak ngerepotin orang lain kayak gitu. Oh iya, kayak kemarin kan aku cerita yang aku gagal di trading kayak gitu kan. Sebenarnya aku malu sih buat ngakuin kalau aku itu emang gagal kayak gitu. Cuman lagi-lagi aku cuman bisa ya pada kenyataannya gimana, itu kan emang gagal kan. Terus kalau misalkan udah nemuin kegagalan kayak gini, apakah mau terus-terusan dilanjut? Kan enggak kan, kita harus ubah strategi kayak gitu. Yang bisa aku lakuin saat ini ya aku yaudah aku kerja cari uang, terus aku coba hal yang lain kayak gitu. Cuman emang kalau untuk saat ini aku udah berhenti untuk trade lah, untuk trading di forex kayak gitu. Cuman kalau yang kayak analisa kayak gitu, aku itu masih ya tetap analisa. Terus aku taruh di aplikasi lah, taruh di aplikasi yang itu tuh sekalian buat pembelajaran aku kayak gitu. Dan di aplikasi itu aku kalau misalkan bisa nganalisa dan hasil analisanya bagus kayak gitu, terus naik terus, itu tuh bisa menghasilkan. Nah terus aku pikir, loh kenapa enggak gitu kan. Atau juga kan aku di sini selama 3 tahun kayak gitu. Kalau misalkan kayak seminggu aku bisa ngehasilin, dalam seminggu itu misalkan aku bisa punya analisa 6 lah, taruhlah kayak gitu. Terus yang berhasil misalkan 3, karena aku pakai risk reward rasionya itu 1:1,5 kayak gitu, atau 2:1 kira-kira kayak gitu kan. Aku masih dapat profit kayak gitu kan kalau secara analisa. Nah itu tuh ketika diakumulasiin kayak gitu, itu tuh bisa menghasilkan gitu loh. Jadi aplikasi itu tuh modelnya kayak ada historicalnya kayak gitu, seberapa lama kita trade, seberapa menghasilkan kita, analisa kita kayak gitu. Nanti orang itu bisa nyalin analisa yang aku bikin gitu. Analisa yang aku bikin itu selain bisa disalin sama orang kan, itu kalau disalin orang kan orangnya bayar ke kita kan. Jadi misalkan aku pasang minimal itu 277.000. Kalau misal kayak emang hasil analisanya bagus kayak gitu,
terus ada orang yang subscribe itu kan ya lumayan gitu kan. Cuman ya emang beda kalau misalkan kita nganalisa aja sama kita itu sekalian trade ya. Itu tuh secara psikologis emang bener-bener beda banget lah, untuk hasilnya juga sama sekali beda. Makanya kalau kita bisa nganalisa tapi kita nggak main di dalamnya, ya kemungkinan analisa kita ya bagus-bagus aja. Tapi herannya kalau misalkan kita sekalian terjun ke dalamnya kayak gitu, itu bener-bener ngaruh banget sumpah. Analisa kita tuh kayak yang anjir kok bisa kayak gitu kan, kok bisa minus kayak gitu. Jadi yang di pikiran kita itu cuman gimana caranya menang kayak gitu. Sedangkan kalau kayak hanya bikin analisa aja kan yaudah tuh menang atau kalah ya bodoh amat gitu. Cuman ya rata-rata emang banyak berhasilnya daripada gagalnya kalau misalkan hanya analisa gitu. Makanya ini balik lagi, aku pengen yaudah aku iseng-iseng aja gitu. Harapannya sih ya memang jadi bagus kayak gitu, bisa menghasilkan. Tapi kalau enggak pun ya nggak ada masalah juga, toh kan aku nggak ada ruginya juga kayak gitu. Dan orang lain pun ketika pengen ngikutin aku kan, yaitu mereka udah mempertimbangkan resikonya juga gitu kan. Jadi itu faktor internal ya, yang bisa sekarang aku lakuin lah kira-kira kayak gitu. Sebenarnya ya kayak aku pengen kerja investasi kayak gitu, kerja hasilnya buat diinvestasiin kayak gitu. Terus ya bikin vlog kayak gini, cerita-cerita tentang kehidupan di sini kayak gimana gitu. Sepertinya salah jalan. Gak apa-apa deh, kita muter aja. Akhir-akhir ini kayak gitu kan aku sering nemu konten yang berisi gini. Jadi kita itu jangan ngikutin standar sosial media, jangan ngikutin standar TikTok kayak gitu kan. Jadi kan di TikTok itu tuh kayak yang seseorang itu harus sempurna banget gitu ya. Sedangkan pada kenyataannya itu kan ya nggak bisa, susah lah kalau misalkan semua harus sempurna gitu. Misalnya kayak tentang hubungan nih, hubungan yang bagus itu tuh si cowoknya atau si ceweknya itu harus memperlakukan kayak gini kayak gitu. Enggak, kata siapa? Toh ada orang yang bahagia dengan cara yang berbeda kayak gitu kan. Kalau semua disamain kayak gitu nggak seru nggak sih? Terus nih waktu itu aku pernah baca cerita. Nah itu tuh gini, kurang lebih ya yang aku ingat aja. Jadi waktu itu ada kakak ade nih. Si kakaknya itu udah menikah, adiknya juga udah menikah. Nah si kakaknya itu setiap kali suami pulang kerja selalu dibawain jajan, selalu dibawain oleh-oleh kayak gitu-gitu. Sedangkan si adeknya misalkan suaminya pulang itu nggak bawain jajan, cuman kadang-kadang aja kayak gitu. Terus si kakak itu ceritanya ngomong lah tuh sama si adeknya, "Dek, emang suami kamu kalau misalkan pulang nggak pernah bawa apa-apa kayak gitu kan?" "Enggak kak, kadang-kadang aja bawa kayak gitu kan." "Loh kok kayak gitu sih? Orang suami aku aja setiap kali pulang itu selalu bawain jajan oleh-oleh buat aku loh. Kenapa kamu enggak? Apa suami kamu gak sayang kali sama kamu kayak gitu kan?" Padahal tuh sebelumnya kan si ade itu sama suaminya baik-baik aja. Terus si ade itu jadi mikir kan, "Loh iya ya, apa suami aku emang udah
sayang sama aku kayak gitu kan. Ya terus gara-gara omongan yang kayak gitu itu jadi berantakan kan rumah tangga gitu. Itu hal kecil yang sebenarnya itu kita udah bahagia nih dengan apa yang sekarang kita punya kayak gitu, tapi gara-gara masalah omongan yang tadi si kakaknya jadi merasa gak bahagia lagi gitu. Padahal kalau misalkan kita lihat kilas balik kan belum tentu apa yang misalkan kayak si kakak itu yang dicerita, mungkin suaminya emang kalau apa-apa sering bawain kayak gitu, tapi dalam hal lain itu nggak bisa memenuhi keinginan dia kayak gitu kan, yang nggak dia ceritain itu kan bisa jadi gitu loh, nggak menutup kemungkinan. Cuman ya lagi-lagi di sini masih nyambung sama stoicism itu. Jadi kita harus pandai-pandai juga memisahkan faktor eksternal sama faktor internal kayak gitu loh. Kan segala yang bisa kita lakuin itu kan faktor internal gitu kan. Sedangkan yang di luar kendali kita ya itu udah faktor eksternal gitu. Aku nemu konten yang bagus banget, namanya itu Alicia, itu ada di TikTok. Beliau kayak ngasih cerita-cerita kenapa sih kita itu harus level up gitu loh. Terus di dalamnya itu kayak ada sarkastis kayak gitunya tuh bagus gitu, bikin orang yang nonton itu aku banget kayak gitu. Jadi salah satunya itu kayak cerita tentang kenapa kita itu sering banget ngeliat orang lain kayak gitu kan di konten-konten kayak gitu kan bagus kan. Terus kita ketika mau mulai nanti dulu harus kayak gini dulu kayak gitu, nggak ada kamera, nggak ada HP-nya nggak bagus nih, kameranya nggak bagus kayak gitu kan. Terus begitu udah ganti HP, udah ada kamera, terus masih ada alasan lain kayak gitu loh untuk tidak bikin konten gitu. Kenapa harus nunda-nunda? Kalau misalkan emang udah ada idenya, ya langsung dibikin aja, langsung dituangin aja idenya kayak gitu loh. Kenapa harus nanti-nantian? Harus nunggu HP-nya bagus dulu lah, harus nunggu kamera bagus lah, harus nunggu ini itulah kayak gitu. Terus kalau udah ada, emang yakin bakalan bisa mulai kayak gitu kan? Segala sesuatu itu dimulai dari hal-hal kecil gitu. Jadi misalkan kayak pengen bikin konten nih, video kayak gitu, ya udah bikin aja dulu. Bagus atau enggak itu tuh bisa sembari perbaiki pada saat kita sambil berjalan gitu loh. Bukan yang kita cuman mikir konsep yang sempurna tapi kita nggak mulai-mulai, nggak kayak gitu. Kalau kayak gitu terus kapan mulainya, terus kapan jadinya? Sampai kapanpun nggak akan pernah jadi kan. Makanya kayak yang kenapa orang itu pengen sesuatu tapi kegiatan yang dilakukan itu tuh tidak menunjukkan bahwa menginginkan hal itu gitu. Orang pengen badan bagus, orang pengen kurus, dia itu mikir goalsnya aja, kurus, turun nih 50 kilo misalnya kayak gitu. Kenapa dia nggak mikir kita itu jangan berfokus sama goalsnya, tapi kita itu harus membiasakan diri sama prosesnya. Misalkan kita pengen turun berat badan nih, ya udah berarti yang kita lakuin itu tuh bukan yang mikir gimana caranya kok bisa turun sekian dalam sekian hari, enggak, tapi lebih ke hari ini aku makannya ini aja, terus aku olahraganya ini kayak gitu.
Jadi itu tuh harus dilakuin terus menerus gitu loh, setiap hari nyampe jadi kebiasaan. Nah untuk hasilnya itu bakal ngikutin dengan sendirinya kayak gitu, bukan yang kita itu harus memikirkan terus menerus hasilnya. Oke, mungkin bisa kita mikirin hasilnya kayak gitu, tapi pada saat kita udah nyampe ke hasil, kita itu udah nggak mau berproses lagi gitu masalahnya. Makanya sebaiknya ya kita cintai dulu lah prosesnya gitu. Itu bener-bener ngajarin kita banget buat hidup itu tuh harus dicicil gitu loh, bukan yang semuanya itu langsung brek dapat kayak gitu tuh enggak. Apa-apa itu harus kita mulai dulu kecil-kecil, terus lama-lama bakal jadi terbiasa. Kalau misalkan udah terbiasa kayak gitu kan, terus konten kita juga, misal dalam konteks konten kita juga bakal bagus, atau misal dalam konteks nurunin berat badan kita juga bakalan turun kayak gitu. Hari Minggu jalanannya sepi. Ini aku udah selesai belanja. Tadi aku bingung banget mau belanja apa aja, terus akhirnya aku cuman ambil ayam, terus sama teri, terus susu. Ngeliat harga susu kayak gitu tuh murah banget tadi, cuman 98 yen doang. Kalau di Aeon itu kan sekitar 300-an ya, 300 yenan. Ini cuman 98. Ya udah aku ambil aja. Terus sama sayurnya itu cuman dapet sawi hijau aja. Sama beli garam juga buat kaki. Sebelum tidur mau direndam garam dulu biar enakan kayak gitu. Ini tadi habis 1600 yenan lah kurang lebih. Gabut banget jalan jauh nyampe ke sini. Terus tadi ternyata ada anak-anak Vietnam yang satu asrama sama aku. Mereka rame-rame pada ke Supa itu yang tadi. Ya udah, aku keluar, mereka masuk. Jadi ya udahlah. Terus ini lagi jalan pulang. Lumayan berat ini bawaannya. Udah jalan jauh, ternyata aku kelupaan nggak bawa Zaryukado atau KTP Jepang. Ya semoga selamat sampai rumah.